రాబిన్ హుడ్ వాడికి పర్టికులర్ ఎజెండా లేవు. You bloody foreigners. Hai everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas cerita film action yang berjudul Robin Hood keluaran tahun 2025. Film ini menceritakan tentang seorang anak yatim piatu di panti asuhan tumbuh menjadi pencuri paling berbahaya di India. Dia mencuri uang-uang dari para penjahat untuk dibagikan ke rakyat jelata miskin seperti Robin Hood. Sampai di suatu titik dia malah harus berhadapan dengan penjahat yang membantai satu desa. Dengan kecerdikan dan kekuatannya dia berusaha membebaskan desa itu. Udah, nggak usah perlu banyak ong-ing-ong, langsung aja bumper Om Brewok Story. Awal kisah kita diperlihatkan sebuah desa yang bernama Rudrakonda. Desa di tengah pulau itu terkenal dengan kesuburan tanahnya yang gak main-main. Suatu hari ada bos mafia dari Sri Lanka yang bernama Sami datang ke tempat itu. Rupanya dia mengincar desa itu untuk dijadikan perkebunan genjos. Sebelum lanjut kita flashback dulu yuk 20 tahun yang lalu. Diperlihatkan seorang kepala yayasan yatim piatu yang bernama Sudakar menelpon seseorang. Dia itu curhat kalau panti asuhannya sedang dalam kesulitan ekonomi parah. Kemarin ada calon wali kota yang datang untuk ngasih makan anak-anak panti. Tapi setelah foto-foto buat dijadiin dokumentasi kampanye, dia tuh langsung pergi. Mana nyumbangin cuma nasi garam satu rice cooker lagi. Pernah juga nih ya, ada perusahaan yang berniat memberi bantuan ke panti sebesar 50.000 rupiah. Tapi pas uang itu mau diambil di rekening, yang ada cuma 1.000 rupiah. Itu juga masih harus dipotong administrasi. Pak Sudakar itu bilang kalau hal ini berlanjut terus, panti asuhan mereka akan segera tutup. Namun sayangnya orang yang ditelepon Pak Sudakar itu tidak bisa membantu. Nah, di panti asuhan, anak-anak mulai merasa bersalah karena mereka lah Pak Sudakar jadi kesusahan. Mereka juga udah bosan hanya dimanfaatkan orang-orang dengan janji-janji palsu. Salah satu anak yang paling vokal adalah anak yang bernama Ram. Dia itu punya rencana dan meminta bantuan keempat sahabatnya di panti. Suatu hari, Pak Botak yang kemarin nipu panti didatangi oleh Ram yang berpura-pura menjual balon. Di saat anaknya Pak Botak minta balon, tuh balon pun langsung meledak. Sebelumnya, Ram udah masukin obat tidur di balon itu. Alhasil, Pak Botak sekeluarga pun langsung pada pules. Sehari selanjutnya, Pak Sudakar pun mendapatkan kiriman wesel dari orang yang tidak dikenal. Uang itu boleh digunakan Pak Sudakar untuk biaya operasional panti asuhan. Nah, di koran diberitakan kalau calon wali kota Botak mengalami pencurian di rumahnya. Seluruh harta benda di rumahnya raib dicolong maling. Beberapa minggu kemudian, kondisi keuangan panti udah mulai menipis lagi. Di sekolah, Bubun bilang ke Ram, dia juga pengen ikut join sama Ram CS, tapi dia nggak bisa berantem dan gerakannya pun gak lincah pas mencuri. Tapi Bubun ini punya keahlian lain. Dia itu sangat lihai kalau udah di depan komputer. Target selanjutnya, bos perusahaan bapuk yang menipu mereka. Ram berpura-pura jadi kurir paket untuk Pak Mahendra. Pas bininya Mahendra buka pintu, Ram langsung ngasih foto selingkuhannya si Mahendra. Ram juga bilang kalau Pak Mahendra ngasih uang 50.000 rupiah ke cewek itu. Lah, istrinya Mahendra ngamuk parah lah. Nah, di saat ribut-ribut suami istri, Ram dan timnya membobol berangkas rumahnya si Mahendra. Setelahnya, uang itu pun langsung dikirim ke panti asuhan. Karena dua pencurian yang dilakukan itu sukses besar, Ram pun menjadi ketagihan. Dia dan teman-teman pantinya sering mencuri dari orang-orang jahat dan dibagikan ke panti asuhan ataupun ke orang-orang yang membutuhkan. Nah, sebelum lanjut, Om mau terima kasih dulu nih untuk Kak Vita Virahatun yang udah ngirimin Om super thanks $25 Hong Kong. Terima kasih banget ya. Semoga rezeki Kak Vita dilimpahkan selalu ya. Kalau ada yang mau support Om juga pakai super thanks, Om bakal terima kasih banget. Oke deh, lanjut. 20 tahun kemudian, sosok Robin Hood menjadi momok untuk pemerintah Hyderabad. Menteri Naren ditekan oleh pemerintah pusat untuk menangkap sosok Robin Hood yang meresahkan itu. Naren pun memerintahkan Kompol Kumar, gimana pun caranya Robin Hood harus segera ditangkap. Ya udah, Kumar punya kandidat kuat, inspektor yang cocok dalam pekerjaan ini, Victor Varghese. Diceritakan kalau Victor itu adalah polisi yang paling tegas. Dia tidak akan melepaskan buruannya walaupun harus mati. Keesokan harinya, Victor mulai bekerja. Di kantornya ada sepasang suami istri yang laporan kalau kemarin rumah mereka itu dibobol maling. Perhiasan mereka dicolong tanpa sisa. Pas disuruh nyebutin ciri-ciri itu pencuri, sang suami bilang, "Ya, perawakannya standar orang India lah." Tapi istrinya malah nggak terima. Tuh orang badannya tegap, sispek.
Walaupun pakai master, tapi yakinlah Pak, sumpah tatapannya tuh pasti tuh orang ganteng banget lah. Setelah mendapat beberapa informasi, Victor menyuruh seluruh anak buahnya mengamankan toko-toko perhiasan di Hyderabad. Dan ketemulah nama Seth Chamalan yang biasa menadah perhiasan ilegal. Keesokan paginya, Bubun menelpon si Seth juragan emas kalau mereka akan menjual perhiasan 1 tas. Namun Seth sedikit curiga karena banyak intel di depan tokonya. Ram yang udah dikasih bocoran seolah-olah nggak peduli dan tetap aja pengen menjual tuh perhiasan. Nggak lama berselang, tokonya Seth Chamalan kedatangan 2 mas-mas pakai APD. Pas digerebek, ternyata mereka beneran petugas pembasmi serangga. Ketika polisi pada sibuk, Ram berhasil menjual perhiasan itu. Bingung dengan semua ini, Victor baru sadar kalau papan toko-toko perhiasan di sana udah diganti semua sama si Ram sebelumnya. Jadi sejak awal, Victor itu udah salah tempat gerebekan. Apalagi semua kamera CCTV di sana juga udah ditutupin sama balon. Untuk pertama kalinya, Victor gagal dalam menangkap penjahat yang dia incar. Diceritakan juga, nggak cuma mencuri, Ram juga sering menipu target-targetnya tanpa ketahuan. Pokoknya, kalau Ram udah bergerak, setiap target yang dia incar pasti kehilangan uang mereka. Berkali-kali juga, Victor berhasil dikelabui sama si Robin Hood. Sampai beberapa bulan kemudian, Ram berniat mencuri dari sebuah berangkas super ketat. Awalnya sih, Ram berhasil membobol berangkas itu tanpa masalah. Tapi tanpa Ram sadari, semua gerak-geriknya sudah dipantau oleh si Victor. Bener aja coy, pas mau kabur, ruangan berangkas itu nggak bisa dibuka. Victor dan pasukannya pun langsung bergerak ke ruang berangkas. Tapi pas dibuka, lah kosong. Ram yang cerdas melarikan diri lewat ventilasi udara. Sialnya, pas mau kabur ke atas, nggak ada jalan kabur lagi. Dia pun bersembunyi di balik ventilasi. Nah, di saat itulah Victor menyadari ada orang. Nggak mau kecolongan, Victor langsung mengecek dan langsung diserang oleh si Ram. Pas mau gebuk-gebukan, polisi di sana berteriak, "Ram, hentikan, orang itu adalah inspektur polisi kita." Lah, kok lah? Rupanya sebelum ini Ram udah berpura-pura laporan ke polisi kalau keluarganya itu hancur karena Robin Hood merampok seluruh uang ayahnya sampai ayahnya meninggal dunia. Ram juga bilang dia nggak mau menunggu kerja polisi yang lelet. Makanya dia mencoba mencari sendiri sosok Robin Hood itu. Kebetulan banget ada gantole yang turun dari atas gedung, sehingga Victor menganggap kalau orang yang di dalam gantole itulah sosok Robin Hood yang asli. Kembali kehilangan buruannya, Victor pun ngamuk dan menyalahkan si Ram. Gara-gara si Ram, Robin Hood kabur. Sempet sih terjadi perdebatan di antara mereka. Karena hal itu jugalah Victor menyuruh anak buahnya membuntuti si Ram. Sadar kalau dia lagi dibuntutin, Ram yang lihat ada rame-rame langsung masuk ke dalam ambulans, sehingga polisi yang ngikutin si Ram pada keder sendiri. Sesampainya di panti asuhan, Ram bilang ke Bubun kalau wajahnya sudah dikenali oleh polisi. Untuk sementara, Robin Hood akan rehat sampai kondisi mulai kondusif. Ram juga berniat mencari pekerjaan normal agar polisi tidak curiga. Nah, di Australia diberitakan penemuan penting. Sebuah perusahaan farmasi yang berbasis di India berhasil menemukan obat kanker dari ekstrak genjos. Karena penemuan penting itulah, Dewan Medis India memberikan lisensi penanaman genjos untuk perusahaan farmasi tersebut. CEO Abhinav Vasudev juga berencana akan segera memasarkan produknya di seluruh dunia. Di kediaman Vasudev datanglah MLA sekaligus sahabat Vasudev yang bernama Subbarao. Karena kesuksesan Vasudev mengembangkan obat kanker genjos, Subba meminta agar Vasu membangun pabrik juga di India. Namun Vasudev lagi nggak mood membahas hal itu karena putrinya itu lagi terluka hatinya. Terluka apaan tuh? Jadi sebelum ini perusahaan AV mendapatkan penghargaan. Pas MC memanggil Vasudev, MC itu nggak tahu nama putrinya, sehingga tuh cewek cantik pun langsung sedih. Vasudev pun berkata kalau tuh MC pasien amnesia, jadi dia nggak bisa inget nama istrinya sendiri, apalagi nama orang lain. Nera itu sedih, walaupun dia sudah berusaha sekuat mungkin, namanya akan tenggelam oleh nama ayahnya. Padahal Nera itu menganggap semua kesuksesan ayahnya menemukan obat kanker itu ada andil Nera yang jenius dalam segala hal. Dari kecil, Nera terus berada di balik bayang-bayang nama besar ayahnya. Setiap dia mendapatkan nilai sempurna di sekolah, orang-orang pasti bilang, "Pantes, Nera kan anaknya si Vasudev." Pas membuka anak perusahaan dan Nera menjadi direkturnya, orang-orang pasti bilang, "Pantes, Nera kan anaknya si Vasudev." Gitu terus. Mendengar cerita itu, Jyoti pun malah mewek. "Mengharukan banget ya bos." Lah si Subba langsung bilang fakta yang sejujurnya lah. Aslinya Nera itu nggak jenius. Dia malahan anak yang paling blow-on yang pernah Subba lihat. Pas masih kecil, nilainya selalu bagus karena guru-guru itu disuap sama si Vasudev biar si Nera itu nggak sedih. Pernah nih ya, pas Nera kuliah, ada dosen yang nggak mau disuap buat ngasih nilai bagus ke Nera. Tahu-tahu tuh dosen berbusa mulutnya dan langsung pensiun.
Pas Nera dikasih perusahaan buat dipimpin, nggak sampai 1 bulan tuh perusahaan langsung bangkrut. Tapi biar Nera nggak sedih, Vasu menggelontorkan uang jutaan dolar buat menyelamatkan tuh perusahaan. Bahkan Vasu menyogok orang agar Nera mendapat penghargaan juga, eksekutif muda terbaik di Australia. Vasu melakukan itu semua karena rasa sayangnya ke Nera yang sudah ditinggal mati oleh ibunya dari kecil. Lah sekarang Nera berniat keluar dari bayang-bayang ayahnya, nyari mati tuh mbak-mbak. Nggak lama berselang, Nera mendapat telepon dari orang yang mengaku sebagai bibinya. Sambil ditodong golok, bibinya bilang kalau kakeknya si Nera sedang sakit keras dan sangat berharap Nera bisa menjenguk kakeknya di India. Mendengar itu, Nera pun langsung pengen berangkat ke India seorang diri. Namun bapaknya melarang, apalagi setelah ibu Nera meninggal, mereka itu udah nggak pernah berhubungan lagi dengan keluarga ibunya. Tapi Nera tetap aja ngeyel pengen pergi ke India. Itulah kenapa Vasudev puyeng sekarang. Mendengar itu, Subha berkata, mendingan si Nera diizinin aja ke India. Setelah bertemu sama kakeknya, mungkin tuh anak nggak jadi pergi meninggalkan si Vasudev. Untuk keamanan, biar si Jyoti ikut ke India dan menyewa jasa bodyguard terlatih. Ya udah deh, Vasudev pun akhirnya setuju. Untuk step pertama, Jyoti langsung mencari jasa security nomor 1 di India di Google. Bangkeknya, yang dihubungin sebuah jasa security yang udah mau bangkrut dengan nama India Number 1 Security Agency, pimpinan orang yang bernama Jon Snow. Di saat itu, Jon lagi berdoa karena udah berbulan-bulan mereka itu nggak pernah dapat job keamanan. Kalau sampai bulan ini mereka lost deal, agensinya akan bangkrut. Nggak lama kemudian, Ram datang. Dia pengen ngelamar pekerjaan di agensi security itu. Lah, kantornya aja mau tutup malah ada orang yang ngelamar. Matamu kotak apa ya? Nah, di kala itu, Jon mendapat telepon dari si Jyoti. Dia pengen menyewa jasa Jon untuk mengawal nonanya. Pokoknya, Jyoti pengen jasa keamanan yang paling VIP. Ya si Jon bingung lah, selama ini dia nggak pernah ngawal orang. Apalagi sekarang yang akan dia kawal itu anak tunggal konglomerat India dan Australia. Disitulah Ram langsung join chat. Ram meminta Jon ngasih telepon itu ke dia. Dengan meyakinkan, Ram ngedabus sampai si Jyoti langsung kelepek-kelepek saking meyakinkannya. Pas mau deal-dealan harga, Jon pengen nyebut harga 50.000 rupiah. Itu juga udah banyak banget menurut si Jon. Tapi Ram langsung celetuk $75.000. Ya langsung dimatiin lah sama si Jyoti. Gara-gara hal itu juga Jon ngamuk-ngamuk. Tapi tiba-tiba Jon langsung lemes dengkulnya pas dikirimin $75.000. Pas nelpon lagi, Ram berkata kalau tadi dia belum selesai ngomongnya. $75.000 itu buat DP. Setelah pekerjaan selesai, kirim lagi $75.000. Totalnya $150.000. Jelas saja si Jon itu girang banget dan menganggap si Ram itu sebagai dewa penyelamatnya. Ya wis lah, Ram pun menyuruh si Jon mengeluarkan tim security-nya. Waduh, yang keluar udah bau tanah semua. Sorry, ini India ya. Jadi semuanya tuh udah bau kayu kremasian semua. Ini lagi kakek-kakek kena kipas angin ikutan geter-geter. Ya udah deh, Ram akan mengatur personel untuk jadi bodyguard. Dengan uang DP, Ram juga menyewa mobil-mobil mewah biar lebih meyakinkan. Singkat cerita, dengan tampilan dan personil baru, mereka menjemput Nera yang naik pesawat pribadi. Ram pun mau wanti-wanti si Jon, jangan asal ngomong. Kalau Jon itu nggak tahu apa-apa, mendingan bilang aja rahasia. Tapi seketika Ram pun langsung ngecas. Pas tahu kalau yang dia kawal adalah cewek cantik kinyis-kinyis. Baru kali ini Ram lihat cewek secantik si Nera. Udahlah, singkatin aja. Pas mau cabut, Jyoti sempat protes. Dia itu udah bayar mahal-mahal, tapi cuman ada 6 pengawal. Ram yang nggak hilang ide bilang, sini bos, aku tunjukin. Lihat tuh orang petugas bandara, itu agen kita. Lihat tuh orang yang mau naik pesawat, dia juga agen kita. Udahlah, pokoknya aman lah. Namun tanpa mereka sadari, ada orang yang sedang mengawasi Nera dari kejauhan. Singkat cerita, Nera pun sampai di hotel. Sebelum pergi ke kampung, Nera pengen diajak ke tempat the best place in Hyderabad. Di lain sisi, Victor pun dipanggil oleh Pak Menteri Naren. Naren itu menghina si Victor, yang ternyata sama aja kayak polisi-polisi India pada umumnya. Katanya nggak pernah gagal dalam misi, tapi sampai sekarang Robin Hood belum ketangkap juga. Merasa terhina, Victor langsung menembak tangannya sendiri. Dia berjanji kalau dia gagal lagi, bukan tangannya yang akan dia tembak, tapi kepalanya sendiri. Malam harinya, Nera pun diajak ke tempat the best place in Hyderabad. Anjir, nggak supermarket juga kali. Ya, bener sih namanya itu tak ambolah. Nah, karena udah terlanjur sampai, Nera pun pengen belanja sekalian. Tapi ada orang yang mengawasi si Nera terus-menerus. Di saat itu, Ram melihat ada seorang anak panti asuhan yang meminta coklat ke suster gereja karena besok dia ulang tahun. Namun suster tidak bisa membelikannya karena uang mereka itu tidak cukup. Bahkan suster harus mengurangi belanjaannya yang sudah mereka beli.
Melihat itu, Ram gak tega dan pengen membayarkan belanjaan suster itu. Namun dia kalah cepat karena Nera udah duluan ngasih kode ke kasir. Alhasil, anak dan suster itu pun sangat bahagia. Begitu juga dengan si Ram yang tambah jatuh cinta ke Nera karena ini cewek sombong ternyata baik juga. Pas lagi mesem-mesem dewe, Ram melihat ada orang yang sedang mengincar si Nera. Bener coy, Nera langsung ditodong pisau. Ngelihat itu, Ram pun langsung pengen mengajar mereka. Tengek, jangan malah mentungul. Tapi di luar prediksi BMKG, pas ngelihat si John, semua orang preman itu pun langsung pada ketakutan dan langsung lari tunggang langgang. Gara-gara hal itu juga lah Joti semakin mantep. Dia itu nggak salah menyewa jasa keamanan. Jon Snow keren bingit. Di luar baru deh ketahuan kalau semua tadi itu adalah sandiwaranya si John. Dia membayar preman kampung buat berpura-pura ketakutan pas ngeliat dia, biar Nona Nera dan si Joti percaya. Bangke juga ini orang. Tak lama berselang, Nera pun masuk ke dalam kamarnya. Nggak lupa dia berterima kasih ke Ram yang ganteng icikiwir. Namun tanpa ada yang sadar, orang-orang yang sebelumnya memantau si Nera juga menyusup ke dalam hotel. Walaupun sudah menyamar sebagai pelayan, Ram langsung sadar. Ram bertanya kenapa mereka mengincar Nona Merah. Ya udah deh, orang yang bernama Bramji cerita kalau niat mereka itu nggak jahat, mereka cuma ingin melindungi Nona Nera dari penjahat. Bramji itu berasal dari desa Rudakonda. Dulu pekerjaan mereka adalah menebang pohon. Lambat laun, hutan di desa mereka semakin jadi gundul. Melihat itu semua, ada seorang pria dari kota yang menyadarkan mereka. Viswan mengajarkan mereka menanam bibit pohon dan bercocok tanam. Viswan juga membantu mereka dengan uang agar warga desa tidak kekurangan. Tapi beberapa bulan yang lalu, desa mereka kedatangan iblis kejam yang ingin merebut desa mereka. Bos mafia yang bernama Sami membunuh warga desa yang tidak mau mengikuti perintahnya. Tujuan mereka ingin mengubah desa Rudakonda menjadi ladang genjos. Sami jugalah yang memaksa warga desa berbohong agar Nona Nera pulang ke India. Tapi pas lagi asik menjelaskan, dari lantai bawah Nera udah diculik. Jelas saja, semua orang pun langsung pada panik. Lah, Neranya kok malah jedul di sana? Iki piye sih konsepnya? Pas lagi bingung-bingungnya itu, Joti malah keluar. Dia tuh lagi kesel sama orang-orang kampung Rudakonda. Setiap detik disuruh ngupdate terus lokasi Nona Nera. Walah, Joti kambing, tanpa sadar dialah yang bocorin lokasinya si Nera. Tapi itu yang di bawah siapa ya? Nah, tadi itu pas lagi di lobi, Joti disuruh kasih nomor kamarnya si Nera. Joti yang celamitan pas ngeliat cewek cantik, nggak sadar malah ngasih nomor kamar tuh mbak-mbak cantik. Kasihan tuh mbak-mbak diculik. Nah, di kamar, John pun langsung menggigil ketakutan. Dia nggak mengira menerima pekerjaan yang sangat berbahaya. Ram, pulang aja ya Ram. Balikin aja uangnya Ram daripada modar. Pagi harinya, semua udah bersiap mengantarkan Nera ke desa Rudakuda. Cantik bener nih cewek, pikir si Ram. Ini sih seharusnya joget-joget ya, tapi om lagi males, lanjut aja ya. Singkat cerita, mereka semua pun sampai di desa Rudakuda. Mereka pun langsung disambut sama om-om serem dan boneka penunjuk arah. Itu boneka, itu bukan boneka bleh, itu mayat yang dijadiin mumi. Bener aja, pas masuk ke dalam desa, mereka melihat mayat-mayat orang yang diketikat di tiang listrik. Salah satunya si Bramji. Melihat si Nera, salah satu warga berlari menyuruh si Nera untuk segera pergi karena ini jebakan. Namun itu orang langsung dikeplak sampai pingsan oleh anak buahnya si Semi yang bernama Farada. Farada juga mengucapkan selamat datang ke Nera. Kalau Nera nggak datang, akan lebih banyak warga desa yang akan dia bantai. Mendengar itu, John pun langsung kemeropiok gemeteran. Ngeheknya, Joti malah mengira kalau John itu mau ngamuk sampai tangannya gemeteran. Padahal si John aslinya udah mau ngompol itu. Nah, kenapa si Semi sangat menginginkan si Nera? Besok akan dijawab langsung oleh si Semi. Sekarang orangnya lagi pergi ke luar negeri. Sementara menunggu si Semi, Nera akan aman bersama mereka. Kalau Nera berani kabur, maka kakeknya akan dibunuh. Setelah itu, kakeknya Nera pun dibawa keluar. Yes, benar, kakeknya Nera itu adalah si Viswan. Di rumah gedongnya si Viswan sangat senang karena bisa melihat cucu satu-satunya. Tapi dia juga merasa sedih karena Nera ikut terlibat dalam semua ini. Viswan juga cerita kenapa Semi sangat menginginkan si Nera. Semi itu berniat merebut lisensi penanaman genjos dari perusahaan Avi. Kalau lisensi itu bisa dia dapat, Semi bisa dengan bebas menanam dan memanen genjos tanpa takut digerebek polisi. Bedanya genjos-genjos itu nggak untuk kepentingan medis, tapi akan Semi jual di pasar gelap. Nera itu sangat penting karena Nera lah kunci agar si Vasudev mau menyerahkan lisensinya itu. Setelah menjelaskan semuanya, Viswan meminta si Ram untuk membawa pergi si Nera. Ya udah, Ram pun langsung membawa kabur si Nera. Tak pelak terjadi kejar-kejaran.
Setelah mati-matian kabur dari anak buahnya si Farada, mereka malah kembali ke markasnya si Farada. Lah kok iso? Ram bilang ke Nera kalau mereka kabur sekarang mungkin mereka bisa selamat, tapi kakek dan nyawa seluruh warga desa akan tamat. Apakah Nera mau kakek satu-satunya mati mengenaskan di desa ini? Nah, di mobil belakang, melihat mereka kembali ke markas penjahat, Joti langsung merebut HT-nya si John. Tapi di tangannya si Joti tuh HT malah rusak, mana isinya kapas lagi, ketahuan ngibulnya lah. John pun ngamuk sama anak buahnya, udah dikasih uang buat beli HT yang asli, malah beli HT yang mainan. Baru deh John ngaku jujur kalau dia itu cuma jasa keamanan jaga ledeng air. Bahkan senapan yang dibawa sama bodyguard cuma senjata mainan. Kembali lagi ke Ram dan si Nera. Setelah dibilangin kayak gitu, Nera pun setuju untuk tinggal. Tapi Ram itu nggak mau nyerah begitu aja. Dia mau nunjukin sedikit ilmunya. Seorang diri dia turun, langsung menantang Farada dan anak buahnya. Udah lihat diri aja ya, berantem masa iya diceritain. Pokoknya ini berantemnya menentang hukum alam, hukum fisika, bisa dibilang juga hukum agama. Itulah pokoknya. Disentil lehernya langsung tumbang dong. Ya wis lah, boleh. Singkat katanya, semua orang pun pada tumbang, termasuk si Farada yang dikalungin golok. Nggak lama setelah itu, Ram pun bilang ke semuanya untuk siap bersedia. Seluruh pasukan harus memprioritaskan keselamatannya si Nera. Pakai senapan mainan. John yang udah ngeliat kekuatannya si Ram sekarang jadi mantap. John pun bilang dia akan ngasih jatah $100.000 untuk si Ram aja. Namun Ram berkata, uang itu semua buat kamu aja. Aku udah dapat uang $500.000. Lah kok iso? Jadi pas Farada dikalungin golok, dia minta ampun tulung-tulung. Ngeheknya, Ram itu mau membuat kesepakatan. Dia akan menahan si Nera sampai Sami pulang. Setelahnya, Ram udah nggak peduli lagi sama si Nera. Namun dia meminta imbalan $500.000. Oh, jangkrik, kirain jagoan ini orang, babuk juga penipu. Ya udah deh, Nera dan yang lain akhirnya memutuskan menetap di pulau itu. Tujuannya mengalahkan Semi pas dia pulang, pikir mereka. Nah, di sebuah kapal karam di luar negeri, diperlihatkan si Semi lagi dikeplakin sama salah satu bos narkoba. Sami yang pengen bergabung dengan sindikat mereka harus mendapatkan peloncoan dulu. Di sana juga ada orang yang bernama Alex. Dia adalah penguji narkoba internasional. Kalau dia menyukai narkoba yang dibawa sama si Semi boleh bergabung dengan sindikat narkoba internasional. Banyak bos narkoboy yang berniat bergabung dengan sindikat, tapi banyak juga yang gagal karena kualitas narkoboy mereka itu sangat rendah. Di kala itu, Alex mencoba genjos yang dibawa oleh si Semi. Di luar dugaannya, Alex sangat menyukai kualitas genjos milik si Semi. Bahkan dia baru pertama kali merasakan genjos seenak itu. Alex pun langsung setuju dan merekomendasikan genjosnya si Semi ke David, bos sindikat internasional. David ngasih tantangan, dalam waktu 1 minggu, Semi harus ngirim 3 kontainer genjos ke depan hadapannya si David tanpa kejaran polisi. Kalau sukses, Semi akan menjadi anggota tetap sindikat. Karena sekarang Semi udah jadi member magang di sindikat, dia pengen berdamai sama si Robert. Dia mengajak si Robert berpelukan, tapi tulang belakangnya si Robert langsung remuk pas dipeluk sama si Semi. Serem. Nah, di desa diperlihatkan si Nera malah kayak piknik. Dengan kecerdasan yang sangat jenius, menurut dirinya, Nera membuat rencana agar si Semi bisa bertekuk lutut sama dia. Tapi rencananya itu loh ya, kayak bocah yang sering nonton Baby Shark, bapuk banget. Deh Ram sadar ini cewek tuh cantik, baik, tapi blow-onnya overdosis. Nah, di kala itu, John mulai ragu dengan keputusannya. Kalau mereka mengikuti rencananya si Nera, mereka pasti akan mati. Tapi Ram berkata kalau sekarang dia lagi mengincar uang $6 miliar. Lah, uang dari mana sebanyak itu? Ram pun bilang dia pengen ngincar si Nera. Kalau dia bisa menikah sama si Nera, seluruh perusahaan bapaknya akan jatuh ke tangannya si Ram. Ambisius sekali, bos. Nah, ini aslinya sih joget-joget lagi nih, tapi om skip lagi ya. Beberapa hari kemudian, Farada dan anak buahnya lagi bersiap-siap untuk menyambut bos mereka, si Semi. Farada mewanti-wanti semuanya, jangan sampai Semi tahu kalau mereka itu dibuat babak belur sama si Ram. Nggak berselang lama, Semi sampai di desa. Semua orang menyambut bos besar mereka. Nah, pas masuk, Semi berhenti ketika melihat foto. Flashback bentar ya. Dulu itu Semi punya sahabat yang bernama Premji. Impian Semi dari dulu ingin menjadi bos genjos internasional. Namun si Premji nggak begitu setuju, karena semakin tinggi mereka, semakin kencang juga anginnya.
Nggak terima, Semi langsung membunuh sahabat baiknya dengan jurus jari dewa. Sialnya, karena keinget sama si Premji, Semi malah melihat bekas luka di lehernya si Farada. Nah, di sisi lain, Nera itu lagi asik membuat rencana untuk mengalahkan si Semi. Daripada ini cewek Oon semakin kebablasan, Ram langsung mengajak si Nera buat jalan-jalan aja. Pas lagi diajak jalan-jalan, nggak sengaja si Nera malah ngeliat warga kampung yang lagi ditemuin sama kolektor. Nera yang emang dasarnya cablak, cocotnya losdol, bilang ke kolektor tentang kondisi kampung sekarang yang dikuasai gangster. Jelas saja, semua orang meminta Nona Nera untuk pergi dari desa ini segera mungkin. Nggak aman bila Nera terus berada di desa mereka. Bukannya nurut, Nera malah sesumber dengan rencana jeniusnya kalau dia akan membebaskan seluruh warga desa dari penindasannya si Semi. Nah, di sisi desa yang lain, diperlihatkan si Semi menemui pendalang dananya. Yang bangkainya pendalang dana si Semi itu adalah Menteri Naren, coy. Rencana untuk mendapatkan lisensi dari perusahaan AV itu juga dari si Naren. Intinya, Naren itu nggak mau nunggu lebih lama. Semi harus segera bisa menjadi member sindikat secepatnya agar mereka bisa tajir bareng. Nggak lama berselang, Pak Kolektor pun datang ke sana tanpa tahu kalau Nera dan Siram juga ikut nebeng di bagasi. Nggak pakai banyak omong, Nera langsung mengeluarkan cek kosong. Sambil sedikit tengil, dia naruh tuh cek di meja dan mempersilahkan si Semi menulis nominal yang dia mau asalkan si Semi enyah dari desa ini. Odar cocote, tuh cek langsung dibacok kampak. Langsung cengok dong tuh cewek somplak. Semi tuh nggak pengen uangnya si Nera, yang dia pengen lisensi menanam genjos. Kalau lisensi itu nggak dia dapat, Semi akan membantai semua warga desa sampai tak tersisa. Melihat si Nera yang membeku, Ram langsung menyuruh tuh cewek masuk ke dalam mobil. Ram juga bilang, ya udah kalau nggak mau, nggak usah galak-galak sama cewek bos. Perjanjiannya nih ya, aku sama si Farada tuh aku akan dikasih $500.000. Nah, jelas saja Farada pun mengelak kalau dia tuh pernah digebukin sama si Ram. Iyalah dalah, dasar anak buah pelolor, kamu tuh nggak sadar ya, Semi tuh udah tahu semuanya. Dia itu nanam kamera di segala penjuru tempat. Noh, di orang-orangan sawah, di pohon, sampai di kursi Pak Menteri. Semi itu udah tahu kalau kamu itu dibuat babak belur. Melihat kejeliannya Siram, Semi mengakui kehebatannya Siram. Dia bersedia bekerja sama Siram. Sini tak peluk, sini tak peluk. Tapi Siram langsung ogah. Dia itu masih normal, males banget dipeluk-peluk sama bapak-bapak berewokan. Ram cuman mau uang $500.000 segera dibayar. Kalau enggak, Semi nggak akan pernah mendapatkan lisensi genjosnya. Sesampainya di rumah, Viswan bertanya apa yang sedang Nera rencanakan. Yang Viswan tahu kalau Nera terus berada di desa ini, nyawanya akan dalam bahaya. Namun Nera tetap aja nggak mau pergi sebelum kakek dan warga desa benar-benar bebas dari cengkeramannya si Semi. Di saat itu Ram pun muncul. Ram berjanji dia akan melindungi Nera walaupun harus ditukar dengan nyawanya sendiri. Di markasnya si Semi, terlihat mereka merayakan panen pertama genjos mereka. Habis itu joget. Nah, kali ini bolehlah gendal-gendul Mbak Ketika Sarma. Keesokan harinya, Ram mulai bergerak. Dibantu si Bubun, mereka berhasil meretas sistem komunikasi gengnya si Semi. Karena hal itu juga lah, Semi dan si Naren jadi kebakaran jenggot. Sialnya, ada pesan dari si David, bos sindikat. Gara-gara sistem mereka diretas, Semi jadi bingung itu pesan asli atau pesan palsu dari hacker. Semi pun menyuruh ajudannya mengirim uang dari rekening Naren $1 juta untuk mengecek kemana larinya tuh uang. Setelah mengetahui ada transaksi ke rekening Sami dari Pak Menteri, Bubun malah langsung mengambil uang itu untuk dikirim ke panti asuhan mereka dan beberapa panti asuhan yang lain. Gara-gara hal itu juga lah Ram sadar kalau mereka sudah ketahuan. Alhasil, seluruh panti asuhan yang ditransfer uang langsung disatronin sama anak buahnya si Semi. Singkat cerita, Ram dapat footage kalau panti asuhannya digeruduk preman. Ram juga meminta hacker menunjukkan wujudnya, kalau enggak seluruh anak-anak di panti asuhan akan dibunuh. Nggak punya pilihan lain, Ram meminta si Bubun mengirimkan fotonya ke Semi kalau duri dalam dagingnya itu adalah si Ram. Si
Singkat cerita, pasukan Sammy pun langsung mengepung rumahnya si Viswan. Sadar rumah itu udah dikepung gangster, si Romah pun mencoba melarikan diri. Nah, di sebuah gudang, ternyata Ram dan si Viswan udah ditangkap oleh si Sammy. Mereka berniat membunuh si Ram. Tapi Farada memperingatkan kalau Ram itu sangat kuat. Ya udah, Ram pun dibuat mabuk dulu pakai genjos. Ngeheknya, gara-gara kena efek genjos, pas dikeplak, Ram sama sekali nggak ngerasain rasa sakit. Alhasil, Ram pun menghajar semua anak punya si Sammy sampai pada keok. Melihat Robin yang sibuk di sini, Viswan meminta si Robin untuk segera pulang. Kalau enggak, Nera dan yang lain akan dalam bahaya. Tapi tenang kek, di rumah Nera itu nggak sendirian. Rupanya 4 pengawal yang Om kirain palsu itu adalah teman-teman panti asuhannya si Ram, yang kekuatannya 11-12 sama kayak si Ram. Ini baru bodyguard beneran, nggak kayak si John. Ketika si Ram berantem, dia nggak sengaja menjatuhkan dompetnya. Di saat itulah Viswan melihat fotonya dengan si Ram kecil. Flashback lagi, 20 tahun yang lalu diceritakan si Viswan mau pulang ke desa naik kereta. Nah, dikala itu Viswan melihat si Ram kecil yang mencopet dari bapak-bapak dan berpura-pura menemukan dompet yang terjatuh. Ketika dikasih imbalan, uang itu langsung dikasih ke ibu pengemis. Melihat itu, Viswan pun jadi penasaran sama si Ram. Karena Ram itu yatim piatu, Viswan berniat menitipkan si Ram ke panti asuhan milik sahabatnya, si Sudakar. Semenjak saat itu, Viswan juga menjadi donatur untuk panti asuhannya si Sudakar. Ternyata semua ini sudah disetting oleh si Ram sejak awal. Ingat nggak pas si Ram dibuntutin polisi dan dia langsung nyelonong masuk ke ambulan orang? Ternyata yang dibawa di ambulan itu adalah asistennya si Viswan yang dulu ikut mengantarkan dia ke panti asuhan. Walaupun di saat itu tuh bapak-bapak sekarat nggak mengenali si Ram, dia meminta bantuan si Ram kalau tuannya, si Viswan, lagi dalam bahaya. Masih ingat nggak pas si Ram bilang ke Bubun dan teman-temannya kalau Robin Hood akan rehat sejenak? Itu bukan karena takut sama si Victor, tapi karena si Ram itu pengen menyelamatkan cucu dari si Viswan yang lagi diincar sama gangster. Dengan bantuannya si Bubun, dia meretas rencana perjalanan si Nera ke India. Bubun jugalah yang merekomendasikan number one security agency ke Jyoti. Sejak awal, Ram ingin membalas budinya ke Viswan. Oh gitu toh. Pas lagi asik-asiknya nostalgia, toa gudang berbunyi. Sami menyuruh semua orang di sana untuk melihat sebuah video. Video hoax yang dibuat oleh si Sami. Video yang menunjukkan kalau Viswan lah yang menanam kebun genjos di desa Radukona. Kalau sampai matahari terbit Sami nggak dapat lisensi genjosnya, video itu akan Sami sebar ke publik. Nggak mau reputasi kakeknya jadi hancur, Nera pun memutuskan akan melobi bapaknya untuk memberikan lisensi itu ke Sami. Singkat cerita, lisensi itu pun berhasil dipindah tangankan ke Nera. Nah, di malam itu juga, Sammy menemui si Nera dan si Ram. Sini peluk sama Pak D. Aduh, itu badan pasti tengkem renyes. Anehnya, Ram itu malah ngedepin si Farada. Karena hal itu jugalah, Sammy jadi curiga sama si Farada. Akhirnya, Sammy menyuruh si Ram untuk ikut ngirim 3 truk genjos ke David. Kalau sampai truk itu nggak sampai ke David, seluruh warga desa akan Sammy bantai. Keesokan paginya, Naren menelpon sambil ketakutan. Dia itu udah mau wanti-wanti ke Sammy, jangan pernah bermain-main ke David. 3 truk genjos yang dijanjikan sama si Sammy belum sampai di tangannya si David. Sekarang tinggal tunggu waktu aja sampai mereka diburu sama si David. Nah, pas keluar, seluruh anak punya si Sammy udah hilang, digantikan warga desa. Lah, kok ada si Ram di sana? Kenapa bisa gitu? Flashback lagi. Di malam pengiriman, Ram bilang ke Farada kalau Pramji itu dibunuh oleh si Sami. Kalau Farada terus setia sama si Sammy, tinggal menunggu waktu aja nasibnya kayak si Pramji. Ram juga menunjukkan video editannya si Bubun kalau si Pramji itu dikhianatin sama si Sammy. Karena hal itu jugalah Farada memutuskan membelot dan kembali ke Sri Lanka meninggalkan si Sammy beserta seluruh anak buahnya. Jengkel semua impiannya direbut sama si Ram, Sammy pun ngamuk. Berantem deh mereka. Ketika Sammy udah kalah, dia hendak menembak si Ram, tapi pelurunya kosong. Kan tadi udah dibuang sama si Ram, ya kan? Nah, ujuk-ujuk ada peluru yang mak sliwer. Victor coy, langsung nembakin si Ram. Om kirain Victor itu juga antek-anteknya si Sammy. Rupanya si Victor itu cuma jengkel sama si Ram karena dia udah lebih dulu menemukan sosok yang disebut sebagai Robin Hood. Gimana? Ngeheknya, Victor itu malah salah mengira kalau Sammy itu adalah Robin Hood.
Kok bisa gitu? Jadi pas kemarin uangnya hilang 1 juta rupiah di rekeningnya Pak Menteri, Naren itu marah. Dia pun menyuruh si Victor melacak kemana tuh uang kaburnya. Pas tahu kalau tuh uang ditransfer ke rekeningnya si Sammy, Victor mengira kalau Sammy itu adalah si Robin Hood yang selama ini dia cari. Ya udah deh, Sammy akhirnya ditangkap polisi. Nggak lama kemudian, Victor menunjukkan sosok Robin Hood ke Pak Menteri. Tapi pas melihat orang yang di dalam itu adalah si Sammy, Victor langsung panik. Jelas saja dia langsung pura-pura nggak kenal sama si Sammy lah. Di dalam sel penjara, ternyata ada orang yang lebih dulu masuk, dan orang itu adalah si David, bos sindikat. Setelah dia mendarat di India, dia langsung ditangkap oleh orang yang mengaku sebagai Robin Hood. David pun berjanji dia akan menghabisi sosok yang bernama Robin Hood itu. Dan filmnya pun bersambung. Wow, gimana film ini? Semoga menghibur ya. Kalau kalian suka silahkan like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe. Kalau ada yang mau support Om bisa dengan super thanks juga ya. Om akan terima kasih banget. Terima kasih juga udah nonton sampai di detik ini. Om Brewoks pamit dulu dan Firmilatihin.